Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini, Selasa 11 Januari 2022, dengan judul Murah Hati Beroleh Kemurahan. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati merupakan salah satu hal penting yang disampaikan Yesus dalam khotbahnya di bukit yang sangat terkenal itu. Yesus berkata, berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam kesempatan lain, Tuhan Yesus juga mengajarkan hal ini melalui perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati, menunjukkan bahwa orang yang murah hati tidak akan berdiam diri saat ada orang yang ditimpa kesusahan dan membutuhkan bantuan. Ia akan bertindak tanpa memandang latar belakang atau perbedaan suku, ras, dan agama, golongan, dan lain-lain. Karena dengan itu, Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 menunjukkan bahwa praktek kemurahan hati sebagai bukti nyata kasih Allah yang ada di dalam diri seseorang. Seorang anak Allah yang memiliki kasih Allah tidak boleh hanya bilang kasihan tanpa bertindak memberi pertolongan. Rasul Paulus juga menghimbau agar praktek kemurahan hati itu melekat di dalam diri murid Yesus Kristus. Mengapa harus demikian? Mari kita melihat 3 hal yang mendasar mengenai kemurahan hati berikut ini. Yang pertama, kemurahan hati ternyata tidak berasal dari usaha kita, melainkan merupakan kasih karunia dari Allah. Dalam Roma 9 ayat 15 dan 16 firman Tuhan berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha manusia, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Apabila kemurahan hati berasal dari kasih karunia Allah, mengapa ada orang yang murah hati, tapi ada juga yang tidak? Itu bisa terjadi karena tidak semua orang sadar akan kasih karunia yang dianugerahkan Allah dalam hidupnya dan mewujud nyatakan dalam perbuatan nyata. Dalam khotbah saya beberapa waktu lalu, saya menyampaikan contoh komunitas yang hidup dalam kemurahan hati karena mereka digerakkan oleh kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka, yaitu Jemaat Makedonia. Yang kedua, murah hati merupakan cerminan pribadi Allah sendiri. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Seorang anak biasanya mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Seorang ayah yang memberi keteladanan yang baik akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas baik juga. Selain orang tua di dunia, kita juga punya Bapa Surgawi yang sangat mengasihi kita. Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Dia akan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Dia tidak pernah kekurangan waktu untuk mendengar kita dan memberikan bantuan. Dia tidak akan berhenti mengasihi kita dengan kasih setia yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kalau kita menyadari betapa besar, banyak, dan tidak terbatasnya kemurahan hati Tuhan atas kita, sudah seharusnya kita pun mencerminkan sikap hati yang sama dengannya. Cerminan itu harus bisa terlihat atau dirasakan oleh sesama kita, sehingga mereka bisa mengenal pribadinya melalui diri kita, anak-anak Allah. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, murah hati merupakan salah satu produk kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Inti dari keimanan kita akan Kristus adalah kasih. Kasih punya kekuatan begitu besar yang bahkan sanggup menggerakkan Bapa untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Ingat pula bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan hati, tapi merupakan pribadi Allah sendiri. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa? Allah adalah kasih. Demikian 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Karena itu kita belumlah mengenal Allah apabila kita masih belum memiliki kasih dalam diri kita. Kasih terhadap Tuhan dan sesama yang ada dalam hati kita akan menghasilkan kualitas hati yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan-kebaikan lainnya.
Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kerelaan memberi, membagikan sebagian dari apa yang ada pada kita untuk saudara-saudara kita yang tengah kesusahan tidak akan pernah membuat kita berkekurangan. Ini sejalan dengan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin.